Beberapa teman diskusi kerohanian saya, bahkan banyak, di dalam setiap postingan saya mereka mengatakan bahwa pemberitaan saya adalah sesat, bidat. Bahkan mereka mengata-ngatai saya. Tapi sebenarnya saya berpikir bahwa mereka kaget, shock dengan apa yang saya beritakan. Karena mereka baru mendengarkan pemberitaan saya. Saya memberitahukan bahwa di dalam Injil Yesua ada banyak ayat-ayat yang sangat kontroversi. Bahkan ayat-ayat perkataan Paulus sendiri kontroversi dengan perkataan Paulus dan kontroversi dengan perkataan Yesua itu sendiri. Mereka mengatakan saya sesat. Tapi daripada kita saling menyerang pribadi dengan pribadi, lebih baik saya buktikan saja bahwa memang ada ayat-ayat di dalam Injil perkataan Yesua sendiri yang kontroversi dengan perkataan Yesua sendiri di ayat Injil yang lainnya. Saya berikan contoh ya, salah satu. Ada beberapa saya akan ungkapkan. Lukas 16 ayat 16. Yesua sendiri ini katakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Tetapi di ayat Injil perkataan Yesua lainnya, di dalam Matius 5 ayat 19, Yesua katakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai di sorga. Yang mana yang benar? Di dalam Matius 5 ayat 19, Yesua katakan barang siapa mengajarkan, melakukan Taurat, dia akan menduduki tempat yang dalam kerajaan. Jadi yang mana? Lukas, perkataan Yesua dalam Lukas 16 ayat 16 bahwa hukum Taurat hanya sampai di zaman Yohanes Pembaptis, atau hukum Taurat sampai di surga dalam Matius 5 ayat 19. Oke. Itu kontroversi yang pertama. Saya akan tunjukkan perkataan Paulus lebih kontroversi dengan perkataan dua ayat tadi, perkataan dari Yesua. Di dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus katakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan di salib Golgota. Artinya hukum Taurat hanya berlaku sampai di salib Golgota. Yang benar yang mana? Hukum Taurat hanya sampai di zaman Yohanes, atau hukum Taurat hanya sampai di salib Golgota, atau hukum Taurat sampai di sorga? Jadi saya mengkaji dan menguji bahwa hukum Taurat yang benar itu sampai di sorga. Anda bisa lihat itu di dalam Wahyu pasal 11. Di ayat yang terakhir, Yohanes kekasih melihat bahwa di dalam bait suci sorga ada tabut perjanjian. Apa isi tabut perjanjian? Dijelaskan dalam kitab Musa bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada hukum Taurat. 10 hukum perintah Allah Bapa. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, ada tertulis bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis yang bisa masuk ke dalam bait suci sorga, kerajaan sorga. Jadi jika hukum Taurat ini adalah hukum najis atau yang digembar-gemborkan sebagai hukum kutuk, bagaimana mungkin 10 perintah ini bisa berada di dalam bait suci sorga? Artinya 10 hukum Taurat ini adalah hukum yang sempurna, seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur. Taurat yang engkau berikan adalah sempurna, menyegarkan jiwa. Saya mau katakan begini, bahwa orang yang menolak hukum Taurat itu sakit jiwa. Itu sebenarnya. Karena mereka tidak tahu bahwa hukum Taurat itu ada di dalam bait suci sorga. Dan hanya yang suci, yang kudus yang bisa masuk dalam bait suci sorga. Oke. Saya mau katakan begini. Hampir semua denom agama mengatakan bahwa Israel jasmani telah diganti
dengan Israel rohani. Ya, katanya mereka bangsa yang tidak bersunat, non-Yahudi. Mereka katakan mereka non-Yahudi ini, bangsa-bangsa ini telah bersunat rohani. Tetapi saya mau katakan begini, mereka tidak tahu perkataan mereka sendiri, doktrin ajaran mereka sendiri, bahwa mereka sebenarnya tidak bersunat hati jika mereka menolak hukum Taurat di dalam hati batin mereka. Karena di dalam Yeremia 31 ayat 33, bahwa Tuhan membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel kaum Yahudi. Bahwa Taurat akan ditaruh di dalam hati batin mereka. Jadi ingat, saya ingatkan, Anda yang mengatakan bahwa Anda bersunat hati, hukum Taurat harus ditaruh di dalam hati batin Anda. Jika Anda tidak menaruh hukum Taurat di dalam hati batin Anda, berarti Anda tidak bersunat hati dan Anda pembohong, pendusta. Setan adalah bapa segala pendusta, Yesua katakan. Jadi Anda berbohong jika menolak Torah di dalam hati batinmu. Ingat ini peringatan sangat tegas sekali. Saya mau ingatkan, ada satu nubuatan tentang Yesua yang akan membawa keselamatan. Dan setelah membawa keselamatan di salib Golgota, Yesua mengajak semua orang asing bangsa non-Yahudi untuk beribadah Sabat, memanggil nama Allah YHWH, dan memegang perjanjian yang Tuhan buat dengan para nabi di kitab Tanakh orang Yahudi, sehingga mereka orang asing ini akan terhimpun di dalam himpunan orang-orang Israel yang telah terhimpun sebagai umat Tuhan. Anda bisa baca itu. Saya katakan, Anda bisa baca nubuatan itu di dalam Yesaya 56 ayat 1, 2, 6, dan 8. Di sana dikatakan di ayat 1 ya. Sebab keselamatan itu katanya akan tiba. Dan anak manusia ini Yesua yang berpegang kepada hari Sabat. Anda baca itu di ayat 1-2. Kemudian di ayat 6, dan orang asing yang menggabungkan diri, yang mengasihi nama Tuhan, Tuhan huruf besar artinya nama YHWH. Mereka semua memelihara Sabat dan berpegang kepada perjanjianku. Anda baca selanjutnya di ayat 8 dikatakan, mereka semua orang asing ini akan dihimpun kepada orang Israel, umat Tuhan yang sudah terhimpun. Jadi tergabung. Makanya jangan heran saudara, di dalam Sakaria 8 ayat 22, firman Tuhan menganjurkan kepada Anda di akhir zaman ini ya, untuk memegang punca jubah seorang Yahudi. Karena di dalam ayat itu tertulis begini, orang asing katakan, karena ternyata kami dapati Allah menyertai engkau, menyertai bangsa Israel. Jadi orang asing harus pegang punca jubah orang Yahudi. Dan Yesua mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22 begini, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami. Ingat, lihat kata-kata di Yohanes 4 ayat 22. Yesua katakan, kami menyembah yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kata kami itu, Yesua sendiri dan para muridnya adalah penyembah Allah Bapa YHWH yang mereka kenal. Oke. Kemudian Yesua katakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di kalimat itu dikatakan datang dari bangsa, bukan seorang Yahudi, bangsa Yahudi. Artinya apa? Keselamatan itu diajarkan bukan hanya seorang Yesua, bukan. Diajarkan dari sejak para nabi, Musa, nabi-nabi bangsa Israel, hingga Yesua seorang Yahudi. Itu dikatakan satu bangsa, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saya perhatikan mereka sudah mengartikan itu adalah keselamatan datang dari seorang Yahudi, yaitu Yesua. Padahal datangnya dari ajaran suatu bangsa, ya bangsa Israel kaum Yahudi. Saya mau katakan begini. Yesua mengatakan di dalam Injilnya ada tertulis, Yesua katakan begini. Jika kamu tidak percaya kepada Musa,
bagaimana mungkin kamu bisa percaya kepadaku? Jadi maksud Yesua, kalau kamu mau percaya kepada Yesua, ajaran dan teladannya, percaya dulu apa yang ditulis oleh Musa tentang Yesua. Makanya Yesua katakan juga ada tertulis bahwa semua yang ditulis oleh Musa dan kitab Taurat ada di dalam diri Yesua. Dan Yesua katakan, mereka yang belajar dan diajar oleh Bapa. Apa itu? Yaitu diajar dalam zaman perjanjian lama, yaitu zaman Allah Bapa YHWH. Mereka akan ditarik datang kepadaku. Saudara, kalau saudara mau minta ayatnya, saya akan berikan. Tetapi ingat, terkadang orang yang meragukan yang saya katakan ini, saya sering mengajak dia untuk bertaruh 1 juta saja. Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, Anda transfer 1 juta ke rekening gereja yang sedang membangun. Saya punya daftar rekening gereja yang sedang membangun dan saya sudah pernah membantu. Jadi itu 1 juta bukan untuk saya, untuk gereja nantinya. Nomor rekening ditransfer 1 juta ke gereja yang sedang membangun itu. Tetapi jika saya tidak bisa menunjukkan ayat, saya akan transfer 1 juta kepada orang yang menuntut ayat itu. Untuk dia saja, untuk dia mau apakan. Karena saya pastikan bahwa yang saya katakan ada tulis. Terkadang saya tidak menghafal semua ayat-ayat itu. Seperti Yesua selalu tulis. Karena yang dulunya tidak ada nomor Alkitab yang asli, tidak ada nomor-nomor ayat. Oke? Ini out of the record pembicaraan kita ya dari tema video ini. Oke, selanjutnya saya mau katakan ayat kontroversi yang berikutnya. Ini kontroversi dalam Injil. Matius 2 ayat 35 36, Yesua perkataannya tidak akan berubah, tidak akan pernah lenyap. Seteguh langit dan bumi. Coba Anda baca itu. Matius 24 ayat 36. Di ayat 36 Yesua katakan tentang waktu hari kedatangan Yesua sebagai anak manusia tidak tahu. Bahkan malaikat tidak tahu. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Ingat ya, perkataan Yesua. Dia bilang bahwa perkataannya tidak akan berlalu. Jadi kalau Yesua katakan dia tidak tahu waktu kedatangannya, ya memang benar-benar tidak tahu. Karena di dalam Matius 5 ayat 37, Yesua katakan begini, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi perkataan Yesua ini kalau ada ayat yang muncul dan mengatakan Yesua sudah tahu segalanya, sudah tahu waktu kedatangannya, ini ajaran hoaks. Ajaran yang harus kita uji, kaji lagi. Oke. Ajaran kontroversi yang kedua. Yesua katakan di dalam Matius 20 ayat 23 bahwa Yesua tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di kiri dan di kanan di dalam kerajaannya. Hanya Bapa yang berhak menentukannya. Ini perkataan Yesua, ya. Katakan ya dan tidak katakan tidak. Berarti tidak boleh berubah perkataan Yesua. Lebih mudah langit dan bumi katanya berlalu daripada perkataannya berlalu. Oke? Nah, sekarang kita lihat 2 ayat tadi kontroversi dengan perkataan Yesua sendiri yang sering disalah tafsirkan di dalam denom-denom agama yang diajarkan para gembala bayaran ini. Oke? Di dalam Matius di dalam Matius 28 ayat berapa ini? 18, Yesua katakan begini, yang sering disalahartikan di dalam denom-denom agama dan para gembala bayaran. Yesua katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Nah, sering diartikan
oleh para gembala bayaran bahwa Yesua sudah diberikan kuasa, tahu tentang waktu kedatangannya, bisa menentukan siapa yang duduk di kiri dan di sebelah kanan, yang bertentangan dengan ayat-ayat yang saya berikan sebelumnya. Jadi Matius 28 ayat 18 ini seolah-olah Yesus sudah diberikan kuasa. Bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Jadi ayat-ayat yang Yesus katakan di dalam Matius 24 bahwa dia tidak tahu waktu kedatangannya. Matius 20 ayat 23, Yesus tidak bisa menentukan siapa yang duduk di kiri dan kanan, hanya Bapa. Seolah-olah perkataan itu bohong, tidak benar. Karena pada akhirnya Yesus sudah diberikan kuasa itu. Padahal Yesus sudah katakan, perkataan saya tidak akan berlalu. Bumi dan langit bisa berlalu, tetapi perkataanku tidak bisa berlalu. Jadi perkataan Yesus sebelumnya, sebelum Matius 28 ayat 19 tentang segala kuasa diberikan kepadanya, bahwa Yesua tidak tahu waktu kedatangannya, tidak bisa menentukan duduk di kiri dan kanan dalam kerajaannya, karena itu adalah haknya Bapa. Tetapi dengan munculnya Matius 28 ayat 18, seolah-olah Yesua sudah mengetahui segala kuasa itu. Ini yang saya mau katakan, perkataan di dalam Matius 28 ayat 18 tidaklah benar. Ini Injil kontroversi yang keliru, yang salah. Injil kontroversi yang benar adalah Yesua tidak tahu waktu kedatangannya, dan Yesua tidak berhak menentukan siapa yang duduk di kiri dan kanannya, karena itu adalah haknya Bapa. Oke, saya dalam video ini hanya memuat 2 saja kontroversi ayat, yang benar dan salah. Tetapi sebenarnya ada banyak, saudaraku. Tetapi kalau saya buat video ini, ibarat tidak bisa menampung kapasitas baterai HP saya. Akan lowbat, saudaraku. Di-charge lagi dan saya beritakan akan lowbat. Ibarat seperti itu saya mau katakan. Jadi tidak mampu membuat ayat-ayat yang kontroversi, ayat-ayat Injil yang kontroversi, yang benar dan yang salah. Jadi saya berikan 2 saja. Nanti kita kembangkan di kolom komentar. Saya akan keluarkan semua ayat-ayat Injil yang kontroversi, yang benar dan yang salah. Ini saya mau katakan. Sekali lagi, jika Anda belum menemukan ayat-ayat Injil kontroversi yang benar dan salah, Anda belum menemukan kebenaran Injil yang sesungguhnya. Ini penting, saudara. Saya sudah menguji dan mengkajinya. Anda baru akan memulai ini. Bahkan saya mau katakan, Injil-Injil ayat kontroversi ini tidak dibahas di dalam sekolah-sekolah teologi. Tidak dibahas. Kalau dibahas, membuka logika bahwa ternyata Injil ini banyak ayat-ayat yang kontroversi. Pertanyaannya, jadi saya menuduh Injil ini palsu? Saya tidak menuduh itu. Yang saya dapati dan saya pelajari, Injil yang kita miliki sekarang, Perjanjian Baru, itu adalah terjemahan dari sekian terjemahan, yang sudah pernah ada. Itu. Terutama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul 1 tentang Injil Yesus. Ya, kalau tulisan-tulisan Paulus, ya bisa jadi masih ada aslinya, tapi saya sendiri tidak mau fokus belajar ajaran-ajaran Paulus itu. Saya mau katakan, saya tidak menghakimi Paulus. Tidak. Urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan. Saya tidak boleh mencampuri. Yang menjadi urusan Anda dan saya, kita harus menguji semua ajaran-ajaran yang ada, termasuk ajaran Paulus. Bahkan sudah saya katakan tadi, saya menguji Injil Yesua. Ternyata ada ayat-ayat yang kontroversi tentang perkataan Yesua sendiri. Apalagi Paulus banyak sekali, saudaraku. Saya tidak menuduh Injil ini palsu, tidak.
Injil yang ada sekarang ini, Injil yang adalah terjemahan dari sekian terjemahan-terjemahan yang sudah ada, terutama Injil Yesua. Tetapi Injil yang sesungguhnya dari tulisan tangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, ya saya pelajari tidak ada lagi. Yang tentunya kalau Injil yang ditulis oleh Paulus ini harus ada tanda tangannya, Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul harus ada tanda tangan penulisnya, tidak sembarang. Yang menjadi pertanyaan begini, Injil ini di dalam Yohanes pasalnya yang terakhir dikatakan begini, sebab masih banyak hal-hal yang dilakukan. Ini di dalam Yohanes pasal terakhir ya, saudara cari saja Yohanes pasal terakhir dan saudara baca. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 dikatakan begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Artinya begini, kalau Injil Yesua itu kalau diceritakan katanya dunia ini tidak bisa memuat. Artinya ada banyak sekali Injil yang ditulis oleh orang-orang di zamannya Yesua. Banyak sekali. Saya katakan begini, ada 300-an lebih yang saya dapatkan. Dan bisa jadi lebih, bisa ribuan. Karena Yohanes 21 ayat 25 tadi menguatkan hal itu. Nah, yang saya maksudkan begini. Injil, pertanyaannya, Injil Paulus 14 surat dikanonkan di dalam Alkitab. Sedangkan yang saya dapati ada 300-an Injil yang ditulis oleh 12 murid Yesua, yang ditulis oleh ibunya Yesua, Ibu Maria, yang ditulis oleh sahabat dekatnya Yesua, yaitu Maria Magdalena dan Marta, itu ada, tetapi tidak dikanonkan di dalam Alkitab. Hanya tulisan-tulisan Paulus yang meniadakan sunat dan hukum Taurat yang dikanonkan. Dan ingat, saya mau katakan, penguasa yang berkuasa mengkanonkan Alkitab adalah kekaisaran dan bapak-bapak gereja saat itu. Mereka yang menentukan untuk pengkanonan. Di belakang kendali kekaisaran Roma. Ingat, Roma itu agamanya pagan, penyembah berhala, dewa matahari. Yang sangat anti Taurat, sangat anti Yahudi. Jadi bisa jadi yang dikanonkan, yang diizinkan dikanonkan adalah Injil Paulus saja. Dan beberapa murid Yesua. Padahal Yesua itu punya 12 murid. Tetapi di dalam Injil hanya sekitar 4 orang Injil yang dihitung. Matius, Markus, Yakobus, Petrus, Yohanes, 5 orang. 5-6 orang. Jadi yang sisanya 6 orang itu di mana Injil yang mereka tulis? Logikanya begini. Yesua menumpangkan tangan kepada 12 muridnya dan memberikan Roh Kudus. Artinya kalau Roh Kudus ini roh kebenaran, roh keberanian ada di dalam 12 murid. Pasti mereka memiliki keberanian, kebenaran untuk menulis Injil tentang Yesua. Tapi ternyata 6 rasul, 6 murid, Injilnya tidak ada. Saya mau katakan jika Injil-Injil yang tidak ada itu dilestarikan ada sampai sekarang. Saudaraku, akan menguak, buka kebenaran. Bahwa Injil Yesua yang hilang, ada 2 Injil Yesua yang hilang yang saya mau katakan. Injil Yesua berumur 13 tahun sampai 29 tahun tidak ada di dalam Injil PB. Dan Injil 40 hari setelah Yesua bangkit dan bertemu dengan banyak orang, apa yang diajar dia katakan tidak ada di dalam Injil PB. Jadi 2 Injil yang hilang ini sangat penting. Dan saya pikir kalau Injil-Injil yang banyak sekali ratusan itu tetap dilestarikan sampai sekarang, kita akan memiliki kekayaan Injil dan akan mengetahui bahwa Yesua hidup setia dalam hukum Taurat. Di usia 17, di selama
17 tahun, dari umur 13 sampai 29 tahun, ternyata Yesua mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan rabi. Makanya setelah Yesua muncul di usia 30, dia disebut, orang menyebutnya guru. Seorang Yahudi hanya bisa disebut guru kalau dia menamatkan sekolah Taurat. Jadi 17 tahun Yesua mengikuti kehidupan sekolah Taurat. Dia pakai jubah sembahyang, sit-sit, pakai tefilin, pakai semua atribut Yudaisme. Karena untuk tamat sekolah itu harus begitu. Jadi Yesua taat dalam Taurat. Dan kalau Injil-Injil yang hilang itu yang banyak sekali, itu tetap dilestarikan sampai sekarang, akan ketahuan. Injil 40 hari setelah Yesua bangkit itu, ternyata Yesua tidak pernah meniadakan sunat dan hukum Taurat. Bahkan dia mengajarkan hukum Taurat sampai di sorga. Ini penting, saudara, Anda menggunakan logika dan akal sehat. Jadi saya boleh katakan begini, bahwa ternyata Injil kita ini direkayasa sedemikian rupa, ditambah dan dikurangi tentang kehidupan Yesua yang sesungguhnya, hidup setia dan taat di dalam hukum Taurat. Dan dia tidak pernah meniadakan itu. Tetapi ajaran-ajaran yang beredar sekarang bahwa hukum Taurat adalah hukum kutuk, karena mereka memakai ajaran-ajaran Paulus yang keliru, yang sangat keliru. Saya mau katakan begini. Saya mau katakan begini kepada Anda. Sepahit apapun Injil Anda, adalah lebih baik Anda jujur mengakuinya, keliru, kontroversi, dan sebagainya, daripada Anda tidak jujur menyangkal fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa Injil ini memang ada banyak ayat-ayat yang kontroversi. Sekali lagi, sudah ketiga kali ini saya katakan, jika Anda tidak menemukan ayat-ayat Injil yang kontroversi, Anda belum menemukan kebenaran dan kesalahannya. Penting ini untuk Anda ingat. Ini prinsip saya. Mengkaji dan menguji Injil-Injil yang ada. Saya mau katakan juga begini. Walaupun ada ayat Injil yang kontroversi, benar dan salah, tetapi tidak merubah substansi daripada Injil itu. Bahwa keselamatan itu ada di dalam ajaran Yesua dalam Yohanes 17 ayat 3. Di sana dikatakan begini, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi untuk selamat, sebenarnya kunci di dalam Injil ini, walaupun ada ayat yang kontroversi benar, kontroversi salah, bahwa keselamatan itu jika kita percaya Allah Bapanya Yesua, yaitu Allah Bapa YHWH, dan percaya juga ajaran Yesua. Nah, ajaran Yesua ini adalah ajaran yang bersumber dari hukum Taurat Musa, para nabi, hingga Yesua. Jadi substansi, ingat saja, substansi Injil yang benar adalah Yohanes 17 ayat 3. Walaupun ada ayat-ayat yang kontroversial, yang benar dan yang salah. Saya menghimbau kepada Anda sekali lagi. Firman dalam Zakaria 8 ayat 22 dan 23. Bahwa di akhir zaman, Anda sebagai orang asing harus memegang punca jubah seorang Yahudi. Karena ternyata mereka, Allah menyertai mereka. Dan Yesua katakan keselamatan di dalam Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari ajaran bangsa-bangsa non-Yahudi yang bersumber dari akar pohon liar. Harus bersumber dari akar pohon zaitun, bangsa Israel kaum Yahudi, para nabi, hingga Yesua. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda,
supaya jangan mengikuti ajaran-ajaran gembala bayaran jika Anda belum pernah menguji ajaran mereka. Karena bisa jadi Anda akan setia di dalam kekeliruan dan keselamatan Anda semakin jauh. Jadi, ujilah segala sesuatu menurut Paulus dan peganglah yang baik dan benar. Semoga menginspirasikan Anda. Salam.